Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sultan selaku dosen pembimbing dan juga rekan-rekan mahasiswa PPK Daljab angkatan 2 mata pelajaran bahasa Arab UIN Mataram yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat tentang tema Adawatul Madrasiyah di kelas 7 MTS KUPI Sidomulyo. Proposal ini disusun oleh saya sendiri, Nurul Hidayah SPDI, mahasiswa PPK Daljab angkatan 2 UIN Mataram tahun 2021. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, perlu diperhatikan beberapa faktor penunjang, yaitu antara lain tentang media pembelajaran. Media pembelajaran berperan penting dalam pembelajaran, karena dengan menggunakan media pembelajaran akan memberikan motivasi belajar serta memberikan stimulus kemauan belajar terhadap siswa. Penerapan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab memang sangat penting karena bahasa Arab mempunyai banyak kerumitan dan membutuhkan daya serap yang tinggi. Selain itu, dapat menjadikan keefektifan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan media pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa tanpa harus melalui proses yang panjang yang dapat menjadikan kejenuhan siswa. Salah satu media yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan memahami mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab adalah media gambar. Karena dengan media gambar ini siswa akan lebih mudah mengingat dan tentunya menyenangkan. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan sebuah penelitian tindakan kelas dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat tentang tema Adawatul Madrasiyah di kelas 7 MTS KUPI Sidomulyo. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pembelajaran mufradat tentang Adawatul Madrasiyah dengan menggunakan media gambar pada siswa kelas 7 MTS KUPI Sidomulyo. Yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan media gambar dalam meningkatkan penguasaan mufradat tentang Adawatul Madrasiyah siswa kelas 7 MTS KUPI Sidomulyo. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran mufradat dengan menggunakan media gambar. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penggunaan media gambar dalam peningkatan penguasaan mufradat. Manfaat penelitian bagi peneliti sendiri. Yang pertama, untuk memperbaiki proses pembelajaran bahasa Arab melalui strategi pemanfaatan media yang inovatif untuk meningkatkan penguasaan mufradat siswa. Yang kedua, sebagai upaya evaluasi diri dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan mufradat dalam pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, sebagai motivasi bagi siswa untuk lebih semangat mempelajari bahasa Arab. Dan bagi lembaga madrasah sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Arab. Lingkup penelitiannya, subjeknya adalah siswa kelas 7 MTS KUPI Sidomulyo. Objek penelitiannya adalah proses pembelajaran dan peningkatan penguasaan mufradat. Lokasi penelitiannya ruang kelas 7 MTS KUPI Sidomulyo, Jalan Sidomulyo Wawaran nomor 05. Bab 2 berisi kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang terencana, terprogram dan bertujuan untuk mengantarkan pesan atau isi pelajaran sehingga dapat merangsang minat, pikiran, perhatian, perasaan, dan perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar
agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab. Media gambar ialah suatu media visual yang hanya dapat dilihat saja, akan tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. Atau definisi media gambar yang lainnya ialah segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan atau pemikiran yang bermacam-macam seperti potret, slide, lukisan, film, proyektor, dan lain sebagainya. Fungsi media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, fungsi atensi, artinya visual atau gambar merupakan inti yang menarik. Yang kedua, fungsi afektif, artinya visual atau gambar dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Ketiga, fungsi kognitif, artinya lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan. Dan yang keempat, fungsi kompensatoris, artinya media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Penguasaan mufradat. Kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab disebut dengan himpunan kata-kata atau khasanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari bahasa tertentu yang digunakan untuk menyusun kalimat baru. Tujuan umum pembelajaran kosakata dalam bahasa Arab. Yang pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar. Ketiga, memahami makna kosakata. Dan keempat, mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufradat ke dalam berekspresi lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya. Kerangka berpikir. Tindakan solusi mengatasi permasalahan pembelajaran kompensasi dasar, penguasaan dan pembenaran mufradat tentang tema Adawatul Madrasiyah pada siswa kelas 7 MTS Gubi Sidomulyo dilaksanakan dengan menerapkan media pembelajaran berupa media gambar. Alasan pemilihan media gambar. Yang pertama, media gambar dapat menimbulkan daya tarik pada diri siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Kedua, dengan media gambar mempermudah pemahaman siswa terhadap mufradat atau kosakata. Dan ketiga, media gambar mempertajam ingatan dan mempermudah pemahaman yang sifatnya abstrak. Terakhir, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Hipotesis tindakan. Dengan memperhatikan landasan teori dan kerangka berpikir tersebut di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Media gambar efektif dalam peningkatan penguasaan mufradat siswa kelas 7 MTS Gubi Sidomulyo. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Pendekatannya dilakukan dengan kualitatif dan kuantitatif. Tempat penelitiannya kelas 7 MTS Gubi Sidomulyo, Jalan Sidomulyo Wawaran nomor 5. Waktu penelitian antara bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2021. Rancangan penelitian. Persiapan tindakan dimulai dengan melakukan survei dan pretest. Kemudian peneliti menganalisis permasalahan belajar. Setelah itu peneliti mencoba mencari solusi dan menggunakan media pembelajaran. Lalu peneliti mendesain RPP yang dimodifikasi sesuai dengan tindakan yang akan digunakan. Selanjutnya, peneliti menyiapkan instrumen observasi, aktivitas siswa, observasi aktivitas kelompok, dan observasi aktivitas guru dan belangko wawancara. Peneliti juga menyiapkan instrumen tes menulis dan tagihan kelompok. Setelah itu melakukan refleksi. Jika refleksi hasil tindakan dilaksanakan pada setiap siklusnya, maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan dalam penelitian ada 3 macam. Yang pertama, adanya peningkatan kemampuan penguasaan mufradat yang signifikan. Yang kedua, persepsi dan kesan siswa terhadap pembelajaran adalah baik, mencapai di atas 75% dari jumlah siswa.
Dan penelitian berhasil bila hasil belajar siswa kelas 7 mencapai di atas nilai KKM. Setting penelitian. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur dalam 2 tahapan siklus dan terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pembuatan rencana, tahap pelaksanaan tindakan, tahap pengamatan atau observasi, dan tahap refleksi. Teknik pengumpulan data yang pertama dengan observasi, dengan tes, wawancara, dan instrumen penilaiannya berupa lembar observasi dan soal tes. Analisis data dilakukan terhadap data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data kuantitatif yang terdiri dari nilai hasil belajar siswa setelah diberikan tes pada akhir tindakan setiap siklus, dan data kualitatif yang menggambarkan ekspresi, sikap, dan aktivitas belajar siswa terhadap media pembelajaran bahasa Arab berbasis gambar. Selanjutnya, analisis data observasi atau pengamatan. Hasil observasi yang dilakukan terhadap siswa kelas 7 MTS Kupistomulyo selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus 1 dan siklus 2. Dan analisis data dokumen. Data yang dikumpulkan peneliti berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran ekspresi siswa dan data kuantitatif berupa nilai hasil belajar, angket, hasil survei, dan lain sebagainya. Daftar pustaka. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.